Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Seluruh umat Islam, Muslim semuanya, masuk surga pada akhirnya. Inilah ayatnya. Orang yang paling beriman adalah Nabi Muhammad. Orang yang beriman dijamin Allah masuk surga. Orang yang beriman adalah orang yang taat kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Meski telah dijamin Allah masuk surga bahkan yang pertama, tapi Nabi Muhammad dengan rendah hati selalu berkata, "Aku tidak tahu." Karena memang yang menentukan masuk surga atau tidak itu adalah hak prerogatif dari Allah. Jadi Nabi menyadari posisinya sebagai manusia, bukan Tuhan. Dan Nabi Muhammad pun meski telah dijamin Allah sebagai yang pertama masuk surga, tapi beliau masih tetap beribadah dengan rajin. Sungguh teladan yang rendah hati. Allah memberi rahmat kepada orang yang beriman, iman Islam, pada akhirnya akan masuk ke surga. Sedangkan orang kafir kekal di neraka, karena dosa kesyirikan, dosa kekafiran adalah dosa besar yang tidak terampunkan. Setelah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke dunia, maka surga pun dilenyapkan, dan Allah membuat surga yang baru dan juga neraka yang baru, yang kelak akan dihuni oleh manusia setelah kiamat tiba. Urutan pertama yang akan memasuki pintu surga adalah Nabi Muhammad, kemudian para nabi yang terdahulu, dan diikuti dengan umat Nabi Muhammad, yakni umat Islam yang hidupnya di masa kenabian Nabi Muhammad. Jadi satu-satunya kunci untuk bisa masuk surga adalah menjadi Islam, mati dalam keadaan mengucap 2 kalimat syahadat. Meski umat Islam dijamin akhirnya masuk surga, tapi jangan pernah ingin mampir ke neraka terlebih dahulu, karena jangka waktunya bisa sangat lama dan panjang sekali. Meski nantinya akan ditolong dengan syafaat dari Nabi Muhammad, tetapi usahakan agar jumlah amal baik lebih berat daripada jumlah dosa timbangannya. Taati perintah Allah dan Rasul, laksanakan perintahnya, jauhi segala larangannya. Dirikanlah sholat. Sholat adalah doa sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad tata caranya dalam hadis, agar kelak umat Islam bisa langsung masuk ke surga. Utusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Quran Surat 4, An-Nisa ayat 80. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan dengan jelas. Quran Surah 24, An-Nur ayat 54. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Quran Surah 24, An-Nur, ayat 56. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua umatku pasti akan masuk surga, kecuali orang yang enggan." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu?" Beliau menjawab, "Barang siapa mentaatiku pasti masuk surga, dan barang siapa mendurhakaiku maka dialah orang yang enggan, tidak mau masuk surga." HR Al-Bukhari nomor 6851, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2. Setia kepada Muhammad berarti setia kepada Allah. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka dia akan memberinya pahala yang besar. Quran Surah 48, Al-Fat, ayat 10. 3.
mengikuti Muhammad berarti mencintai Allah. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah 3, Ali Imran ayat 31. Hadis bukanlah karangan Bukhari atau Tabari atau yang lainnya, tapi hadis adalah kumpulan kesaksian tentang keseharian Nabi yang perlu diteladani. 4. An-Nur ayat 54. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat. Jadi bodoh sekali jika masih ada kafir yang mempertanyakan mengenai hal ini. Mana mungkin umatnya masuk surga, Muhammad sendiri tidak masuk surga. Ya, bagaimana umatnya masuk surga, Muhammad sendiri tidak masuk surga. Ini sahabat bertanya, kenapa Anda tersenyum? Telah turun kepadaku ayat tentang Al-Kautsar. Ini apa? Pemastian Nabi Muhammad adalah masuk surga. Silakan dibaca di Ibnu Katsir online ya. Demikian. Ya, Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu di surga. Nabi Muhammad terpastikan dapat surga kan ya dengan ayat Al-Kautsar ini. Silakan dibaca di tafsir Al-Kautsar ayat 1-3 dari Ibnu Katsir online. Oke. Pasti Allah bersabda, semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapakah yang enggan masuk surga? Kata Nabi apa? Mereka yang tidak mau mengikuti perintahku, yang tidak atiullah wa atiur rasul, tidak mau mengikuti perintah Rasulullah. Ada pada Al-Bukhari ya, nomor 6851, juga Abu Hurairah. Oke. Lagi di sini pemastiannya Abu Dzar, dia telah berkata bahwa sungguhnya Nabi Muhammad berkata, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan memberi kabar gembira kepadaku bahwa barang siapa yang meninggal di antara umatku dalam keadaan tanpa mempersekutukan Allah, maka pasti akan masuk surga. Ingat ya, pasti masuk surga. Jadi jaminan masuk surga itu jelas. Ada pada Islam, ada pada umat Nabi Muhammad, dan juga Nabi Muhammad juga dipastikan masuk surga. Oke, dari sini dikatakan, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, nah dari sini jelas ya, KC termasuk ini nih, mendurhakai Allah kan, menggandakan bahkan, dan Rasulnya, dia tidak menerima Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dalam Quran itu katanya dialamatkan ke dia sendiri katanya. Bahwa Nabi Hadisnya berkata demikian, wahai Fatimah anakku, banyak-banyaklah berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Itu anaknya saja tidak bisa diselamatkan, bagaimana umat Islam? Rasulullah itu memastikan tidak ada satu butir pun korma yang tersisa di rumah Ali atau Fatimah. Kenapa? Itu adalah api neraka. Dia tidak ingin Fatimah itu diistimewakan. Bahkan kalau Fatimah mencuri akan kupotong. Nah, begitupun dalam amal saleh, untuk memotivasi umatnya beramal dan bertakwa, maka dia pun akan menyuruh anaknya untuk beramal dan bertakwa. Tentu argumentasinya adalah di depan umum ya. Aku tidak akan menyelamatkan kamu. Kamu harus melaksanakan ibadah, beramal, bertakwa. Begitu maksudnya. Apakah Fatimah tidak dipastikan masuk surga? Sebentar dulu bro, ini kan argumentasi di depan umatnya agar Fatimah tidak dimanjakan. Ya kan tidak ada keistimewaan siapapun di mata Allah kecuali tadi iman dan takwa, kan gitu. Tidak ada kelebihan kecuali dalam iman dan takwa. Nah, pemastian Fatimah masuk surga di sini kisah Fatimah nih. Nih, pemuka wanita ahli surga ada 4. Percaya hadis riwayat Muslim bagus nih. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Maryam bin Imran ya. Kemudian Fatimah binti Rasulullah, jelas ya. Khadijah binti Khuwailid ya, dan Aisyah. Jadi ini jelas nih, anaknya pasti masuk surga, istrinya masuk surga, istrinya pun masuk surga, Aisyah. Jadi jelas ini kan jelas bahwa Fatimah pasti masuk surga.
Ya, jelas ya. Lalu mengenai ayat ini yang sering disalahartikan oleh kafir bodoh, yang dimaksud mendatangi neraka, ini adalah kafir. Ayat 1971 ini berkaitan dengan ayat 1966. Proses untuk menuju ke surga harus melewati suatu jembatan yang disebut jembatan Sirat. Setelah ditimbang amal baik dan amal buruknya, maka semua muslim harus melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas jurang neraka untuk bisa menuju ke surga di seberang. Tetapi bagi kafir tak perlu melewati jembatan Sirat karena dia akan langsung terjungkal masuk ke jurang neraka. Muslim yang berjalan melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas neraka untuk menyeberang menuju ke surga berbeda-beda tingkat kecepatannya. Bagi yang amalnya baik, maka bisa secepat kilat sampai ke surga di seberang. Tetapi bagi yang sedikit amalnya, maka bisa lambat sekali jalannya, bahkan bisa merangkak. Sedangkan yang masih memiliki dosa akan bisa terpeleset dan jatuh ke neraka, mampir ke neraka hingga habis terbakar dosanya dan lalu mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sehingga bisa naik ke surga, bukan berkat amalnya tapi berkat keimanan Islamnya, meskipun itu hanya seberat biji sawi. Jadi jelas ya, Allah telah berpesan bahwa jika ingin masuk ke surga, mengalami bahagia yang kekal sejati selamanya, maka berusahalah untuk mati dalam keadaan Islam. Dengan memiliki iman Islam meski hanya seringan biji atom, maka sebesar apapun dosanya akan bisa diampuni. Hanya dosa kekafiran yang tak akan pernah bisa diampuni.